slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still Nyali Ronaldo Kuate tak ciut, tebar cyber ke Thailand dan Vietnam. Penyerang timnas Indonesia U19 Ronaldo Kuate menatap percaya diri Piala AFF U19 2022. Ronaldo memastikan timnya siap untuk bersaing dengan siapapun, termasuk Thailand dan Vietnam. Timnas U19 satu grup bersama lawan yang berat. Ronaldo Kuate dan kawan-kawan akan bersaing dengan Vietnam, Thailand, Myanmar, Filipina, dan Brunei Darussalam. Akan tetapi dia menegaskan jika timnas Indonesia harus yakin dan harus bisa lebih baik dari mereka. Ronaldo Kuate juga mengatakan kesiapannya untuk tampil di Piala AFF U19 2022. Pemain berusia 17 tahun itu menegaskan timnas Indonesia U19 tidak masalah untuk memiliki persiapan kurang dari 2 pekan. Para pemain timnas Indonesia U19 mendapatkan menu latihan yang intensitasnya tinggi pada pekan perdana pemusatan latihan. Pelatih Sintayong juga menggembleng tim Garuda Muda dengan latihan fisik serta taktik. Ronaldo Kuate menyebut timnas Indonesia memiliki fokus latihan pada pekan pertama persiapan menuju Piala AFF. Sintayong disebut memberikan menu latihan pagi sore pada para pemainnya. Pagi hari memulai latihan di gym, sorenya melakukan latihan di lapangan untuk taktik. Kemudian ada juga latihan finishing dan juga defensif. Ronaldo mengatakan jika tim harus terus berlatih agar chemistry makin sempurna. Rencana PSSI roketkan ranking FIFA didukung penuh STY. Timnas Indonesia berencana untuk ambil bagian dalam FIFA Matchday yang akan berlangsung pada September 2022. Pada kesempatan tersebut, tim Merah Putih menargetkan lawan di peringkat 100 besar FIFA. Namun sejauh ini PSSI belum menemukan lawan yang akan diajak bertanding. Namun Iwan Bule mengaku telah meminta direktur teknik dan tim kepelatihan bahwa lawannya harus yang rankingnya bagus-bagus, sehingga nantinya sebagai pengalaman dan poinnya lebih tinggi. Keinginan PSSI itu juga disambut positif oleh pelatih timnas Indonesia Sintayong. Dia berharap rencana tersebut dapat terrealisasi. Target PSSI dan Sintayong supaya timnas Indonesia beruji coba melawan tim yang berada di posisi 100 besar FIFA cukup beralasan. Selain untuk mempersiapkan menghadapi Piala Asia 2023, pertandingan tersebut juga akan berpengaruh terhadap poin timnas Indonesia di ranking FIFA. Dalam ranking terbaru FIFA yang dirilis pada Kamis kemarin, timnas Indonesia naik ke peringkat 155 dengan mengantongi 1019,19 poin. Indonesia naik 4 peringkat dari tempat sebelumnya. Pencapaian ini juga tidak terlepas dari keberhasilan timnas Indonesia melaju ke putaran final Piala Asia 2023. Skuad Garuda lolos ke ajang tersebut setelah jadi salah satu dari 5 runner-up terbaik di babak kualifikasi dengan meraih 6 poin dari 3 pertandingan. Sintayong ungkap kriteria pemain impiannya. Sintayong mengungkapkan kriteria pemain pilihannya untuk memperkuat timnas Indonesia. Sintayong tercatat sudah menjadi pelatih timnas Indonesia selama 2,5 tahun. Selama 2,5 tahun itu, Sintayong sudah memanggil banyak sekali pemain untuk memperkuat timnas Indonesia. Dari pemanggilan itu, ada pemain yang dipertahankan untuk membela timnas Indonesia di ajang resmi. Tetapi ada pula yang hanya sebatas pemusatan latihan saja. Sintayong pun akhirnya mengungkapkan kriteria pemain pilihannya. Dia mengaku jika memang selalu mencari atau memilih pemain yang memiliki pengorbanan diri untuk tim. Jadi siapa yang punya mental untuk pengorbanan tim, itu yang dirinya cari. Jadi para pemain selalu harus memikirkan tim daripada diri sendiri. Selain soal pemilihan pemain, Sintayong juga mengungkapkan aturan keras yang diterapkannya selama melatih timnas Indonesia. Seperti diketahui, sejak menjadi pelatih timnas Indonesia, Sintayong dikenal sebagai pelatih yang tegas dan disiplin. Dia menjelaskan jika pasti akan ada hukuman yang besar juga misalnya tidak tepat waktu. Dan siapa pemain yang berbohong pastinya tidak akan kembali ke timnas. Namun Sintayong mengatakan bahwa selama ini tidak ada pemain timnas Indonesia yang melanggar aturan tersebut. Indonesia bakal diuntungkan jika dua negara ini jadi tuan rumah Piala Asia.
Konfederasi Sepak Bola Asia masih mencari siapa calon tuan rumah Piala Asia 2023 setelah Cina mengundurkan diri dari status tersebut. Menurut laporan jurnalis Malaysia, Suhelmi Zainal Azam, ada 4 negara yang telah mengajukan diri menjadi tuan rumah Piala Asia 2023. Mereka ialah Jepang, Korea Selatan, Qatar, dan Australia. Keempat negara ini diketahui memiliki infrastruktur mumpuni sehingga sangat layak menjadi tuan rumah ajang 4 tahunan tersebut. Jika Jepang atau Korea Selatan menjadi tuan rumah, Piala Asia 2023 bakal digelar sesuai jadwal pada 16 Juni hingga 16 Juli 2023. Andai Piala Asia 2023 bergulir di periode tersebut, pelatih timnas Indonesia Sintayong dijamin pusing. Sebab pada Mei hingga Juni 2023, Sintayong juga akan memimpin timnas Indonesia U20 yang akan mentas di Piala Dunia U20 2023. Otomatis fokus Sintayong juga bakal terpecah. Namun, jika Australia atau Qatar yang menjadi tuan rumah, Sintayong bakal diuntungkan. Sebab jika salah satu dari 2 negara di atas menjadi tuan rumah, kick-off Piala Asia 2023 kemungkinan diundur. Dengan kick-off mengalami pengunduran, Sintayong juga otomatis bisa fokus untuk mempersiapkan timnas Indonesia U20 dan timnas Indonesia senior dalam melakoni 2 ajang besar tersebut. Jika Qatar menjadi tuan rumah, Piala Asia 2023 kemungkinan akan digeser ke Januari 2024. Alasan kick-off diundur jika Qatar terpilih karena pada Juni hingga Juli 2023, cuaca di Timur Tengah memasuki kategori ekstrim. Karena itulah Piala Dunia 2022 yang digelar di Qatar tidak dilangsungkan pada bulan Juni hingga Juli, melainkan bulan November hingga Desember 2023. Sementara itu, jika Australia yang terpilih, kick-off diundur karena pada 20 Juli hingga 20 Agustus 2023, Australia bersama Selandia Baru juga menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2023. Tentunya tidak memungkinkan ketika Piala Asia 2023 berakhir pada 16 Juli, langsung digelar Piala Dunia Wanita 4 hari berselang. Sebab dibutuhkan persiapan yang matang dan panjang untuk menggelar event sebesar Piala Dunia.